dengan diri kita yang berdosa. Kalau tadi pagi dibilang apa? Barnabas. Ada yang kenal Barnabas di sini? Ada Bapak Ibu? Kalau belum tahu, ikuti khotbah tadi pagi ya, dengerin videonya. Saya tadi di jalan, tadi pagi saya pelayanan di panti di Jogja ya. Saya bersama Nathan dan ada beberapa teman dari Rumah Sakit Harapan. Di situ saya ngeliat gini, meskipun mereka mungkin secara dunia dibilang anak yang dibuang, anak yang terlantar, atau anak yang mungkin tidak diakui Bapak Ibu, tapi mereka semangat banget memuji Tuhan. Dan di situ saya ngiri, wah keren banget ya orang-orang ini. Anak-anak ini meskipun hidup mereka secara faktanya mereka bukan hidup yang baik-baik saja. Maksudnya mereka tidak sedang dalam kondisi pulang ke rumah ada orang tua yang menyambut mereka, ada yang mengasihi mereka. Kalau mereka salah ada yang ngasih tahu, enggak. Tapi mereka gini loh, ketika mereka datang tadi pagi itu benar-benar semangat. Saya waktu itu tadi pagi ibadahnya jam 10, tapi saya kan datang jam 10 kurang seperempat lah. Jam 10 kurang seperempat saya datang, tapi anak-anak itu udah siap loh. Udah duduk di situ dengan rapi, dengan pakaian yang tanda kutip benar-benar menurut saya selama saya pelayanan di panti itu adalah panti yang paling rapih pakaian mereka, benar-benar dari atas sampai bawah itu benar-benar keren gitu loh. Kan maaf bicara kadang itu pakaiannya yang compang-camping atau enggak jelas gitu ya. Tapi di sana tadi benar-benar wow, inilah panti yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, meskipun mereka secara dunia mungkin dilihat sebelah mata ya, bukan seseorang anak yang luar biasa, enggak, tapi mereka boleh menghidupi punya semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan di sana Bapak gembalanya, Ibu gembalanya usia 65. Wah, itu udah kalau boleh dibilang kan udah lanjut usia. Dan Bapak gembalanya kayaknya lebih tua lagi. Saya nggak sempat tanya umurnya berapa Bapak Ibu. Tapi saya ngelihat di situ benar-benar ketika Tuhan datang ke dunia ini benar-benar membuat perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka tadi bilang ada satu dari Ibu Gembala tadi bilang gini, meskipun dunia tidak menyambut mereka, membuang mereka, tetapi Tuhan menyambut mereka. Amin. Siapapun kita mungkin hari ini kita ngalamin gini, kok saya rasanya sendiri ya, nggak punya teman atau nggak punya siapa-siapa. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyambut hidup kita, amin. Dia selalu mengasihi kita dan saya percaya respon kita dengan kasih Tuhan adalah gini, kita harus semangat memuji Tuhan. Kita harus semangat nyembah Tuhan, belajar terus tentang firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita boleh diberkati lebih lagi. Sekali lagi kita mau bicara tentang hukum pertukaran. Next. Di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu. Ada di sini yang lagi letih, lesu? Oke. Ada yang lagi letih, lesu Bapak Ibu? Gak apa-apa jujur, kita harus jujur tahu kondisi kita. Prinsipnya gini loh Bu, Bapak Ibu, kalau kita jujur dengan diri kita tahu kondisi kita akan dipulihkan, amin. Jadi kalau kita cuma pura-pura, siapa di sini yang letih dan lesu? Oh tidak ada, semangat semuanya, tapi hanya di mulut. Saya percaya gini, kita nggak akan maksimal Bapak Ibu, karena kita nggak tahu kondisi kita nggak jujur dengan diri kita. Kita harus jujur dengan diri kita, amin. Nah ketika kita tahu bahwa kita mungkin sedang letih, lesu, atau di situ katakan berbeban berat ya. Di situ dikatakan berbeban berat, bukan berbadan berat, amin. Loh iya dong, kalau berbeban berat itu artinya ada beban yang harus kita pikul atau tanggung jawab yang harus kita pikul. Tapi di situ bukan berbadan berat, sekali lagi ya, terjemahan itu keren ya. Jadi jangan menganggap kalau yang badannya berat ya, itu punya beban yang berat. Tidak selalu. Kadang mereka yang badannya ringan, tanda kutip ya, mereka punya beban yang lebih berat dari saya biasanya ya. Banyak juga kayak gitu. Saya nggak tahu ya yang mana gitu ya. Dan saya tadi bercanda waktu sudah selesai, saya bercanda dengan orang-orang, kenapa kok ada disebut orang yang gemuk ya. Terus saya bilang, orang itu tanya toh, kenapa kok kamu dibilang gemuk? Terus saya jawab cuma satu jawaban saya. Karena saya gemuk itu karena kamu kurus. Coba kalau kamu gemuk seperti saya, nggak ada yang namanya orang gemuk kurus. Ya, men? Kalau kita sama-sama kurus, semuanya gemuk, semuanya nggak ada perbedaan. Dan ternyata perbedaan itu membuat ada komparasi, amin. Dan komparasi itu membuat diri kita gini loh, harus mengerti siapa diri kita. Tuhan itu tahu bahwa dia itu adalah maha pengasih, dia itu punya kuasa yang luar biasa, di-compare dengan kita yang berdosa ini. Makanya Tuhan harus melakukan pertukaran itu dalam hidup kita. Kalau tidak, kita nggak akan selamat Bapak Ibu.
Percaya begitu Bapak Ibu? Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika terjadi karya penebusan di atas kayu salib, kira-kira ketika kita percaya sama Tuhan, kita diselamatkan apa enggak? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Percaya bahwa kita diselamatkan, amin? Amin? Loh, ini dasar loh Bapak Ibu. Kalau kita percaya sesuatu tapi kita, oh aku yakin kalau masakannya Pak Ari itu enak, tapi kita enggak dengan yakin ngomong, oh iya saya percaya. Kita makannya juga enggak akan enak gitu loh. Kalau kita percaya masakannya Pak Ari enak, pasti kita akan ngerasain sesuatu yang lebih enak lagi gitu. Sesuatu yang enak. Betul Pak Ari? Ada masakan di rumah? Enggak, bercanda. Curhat. Oke, sekali lagi kalau kita percaya bahwa Tuhan udah menebus hidup kita, kita pasti diselamatkan, amin. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, percayanya berapa persen? Masih 50 nih. Susah Bapak Ibu. Kita akan jatuh lagi. Dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Karena gini loh, ketika kita percaya 100%, berarti kita akan diselamatkan 100%. Amin. Dan itu hukum yang pasti gitu lah. Saya kok jadi ke situ ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan ini pasti gitu loh. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita membawa beban kita, permasalahan kita, ketika kita membawa keadaan kita sama Tuhan. Tuhan bilang di sini apa? Aku akan memberi kelegaan. Amin. Nah pertanyaannya saya pernah ditanya gini, Tuhan itu baik ya? Oh iya, saya bilang gitu. Pasti, bahkan sangat baik. Tuhan itu mengasihi kita. Oh iya, bener. Terus dia bilang gini, kok aku nggak percaya Kak? Loh, kenapa kamu nggak percaya? Buktinya masih ada banyak orang yang menderita, banyak orang yang menjadi jahat. Tuh. Terus saya dengan simpel. Terus saya ngelihat kondisi dia, tak lihat dulu. Dari atas sampai bawah. Kamu percaya nggak bahwa di dunia ini nggak ada tukang cukur? Terus dia bilang, loh ada Kak, di situ ada tukang cukur. Kok saya nggak percaya loh? Loh kok bisa Kak? Buktinya rambutmu kayak gitu panjang nggak jelas tatanannya gitu. Loh, oh iya karena saya belum datang ke tukang cukur. Begitu juga langsung saya jawab. Begitu juga diri kita. Kenapa orang-orang itu masih menderita, mereka menjadi jahat dan sebagainya? Karena mereka nggak datang kepada Yesus. Kalau mereka datang kepada Yesus, di sini jawabannya akan memberi kelegaan kepada kita. Jadi setiap kita kalau mungkin hari-hari ini mengalami masalah dalam hidup kita, yuk datang sama Tuhan. Connect sama Tuhan. Kemarin waktu KFC Sabtu ya, kita jam 1 KFC untuk teman-teman SMA, saya bilang gini, yuk kita punya gaya hidup connect sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Tadi pagi saya juga sampaikan ke anak-anak itu, kalau kalian pengen, siapa yang pengen jadi presiden? Ada yang angkat tangan. Siapa yang pengen jadi dokter? Angkat tangan. Siapa yang pengen jadi apa ya tadi? Pengusaha, angkat tangan. Terus ada satu orang itu yang lucu banget Bapak Ibu. Saya tanya, kamu pengen jadi apa gitu ya? Saya pengen jadi pelayan Indomaret tuh. Terus saya, loh kenapa kamu pengen jadi pelayan Indomaret? Soalnya waktu ke Indomaret tuh enak banget, di situ banyak makanan, banyak mainan. Wah, enak banget kayak pikiran dia kita kalau di situ tinggal ngambil gitu ya, ada uangnya tinggal ngambil gitu. Oh, gitu. Saya enggak pernah mematahkan itu. Oke, biarkan aja. Nanti dia berproses. Saya juga bilang ke anak-anak youth kemarin, dari SD kita punya cita-cita apa? Wah, jadi pilot dan sebagainya. Begitu SMP mulai berubah. Begitu SMA mulai ada yang punya cita-cita, ada yang berubah, dan yang ngerinya ada yang tidak punya cita-cita. Oh ya benar, kenyataan ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mulai perhatikan anak Bapak Ibu. Tanya mereka, kamu punya cita-cita apa? Dan saya puji Tuhan kalau ada jawabannya gini, saya pengen menjadi seperti Bapak. Wah, saya pengen menjadi seperti Ibu. Wah, keren banget. Melody pengen jadi apa kemarin? Pelukis, desainer gitu ya. Terus kenapa nggak pengen jadi seperti Mama? Beda ya, beda. Kalau Mama kan mendesain buku, mendesain firman Tuhan jadi lebih tertarik gitu ya. Beda. Dan saya rindu gini Bapak Ibu, yuk kita lebih perhatian sama anak-anak kita gitu loh. Karena usia-usia mereka SMP, SMA itu tanda kutip mereka mulai rawan yang namanya disesatkan oleh dunia ini. Karena mereka nggak punya pegangan yang benar gitu. Mereka masih berubah-ubah gitu ya. Kayak Belis kemarin pengen jadi apa? Psikolog ya. Wah, puji Tuhan. Jadi ada yang pengen jadi psikolog, pengen
terus siapa lagi ya, Pipin kemarin ada, wah, kita cerita kita ngobrol. Enggak, saya enggak akan buka Pin, tenang aja Pin. Aman Pin, rahasia kita itu Pin. Tapi saya percaya gini loh, sekali lagi, apapun cita-cita kita, apapun menjadi pengharapan kita, apakah orang tua boleh masih bercita-cita? Boleh. Cita-citanya apa? Pengen anakku jadi orang gitu ya. Wah salah, kata-kata itu kok jadi maknanya gimana gitu loh. Apa anaknya bukan orang sekarang gitu ya. Saya selalu bertanya, kok cita-citanya anaknya biar jadi orang? Wah itu maksudnya itu orang yang sukses gitu ya. Meskipun kita tahu tapi kita coba apa ya istilahnya, bikin joke sedikit lah sama orang-orang gitu. Sekali lagi yuk kita balik ke sini. Segala sesuatu yang kita inginkan, kita butuhkan, yuk kita ngobrol sama Tuhan. Karena di situ jawabannya pasti, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayatnya udah jelas loh Bapak Ibu. Yuk next. Ya, kita baca di situ. Segala beban permasalahan sebenarnya Tuhan telah sediakan jawaban. Apapun masalah kita, semuanya udah ada jawabannya ya. Sekali lagi, kalau kita datang sama Tuhan, masalah kita seberat apapun, Tuhan pasti kasih jawaban. Nggak tahu jawabannya itu bisa langsung audible Tuhan ngomong, woi kayak gini bisa. Atau bisa melalui orang lain, melalui orang tua kita, melalui teman kita, bahkan bisa melalui anak-anak kita. Sekali lagi jangan menutup kemungkinan anak-anak kita bisa memberikan sesuatu buat kita. Jadi kita harus saling menghargai ya, yang anak-anak menghormati orang tuanya, yang orang tua menghargai anak-anaknya, mengasihi anaknya. Sekali lagi, ketika Tuhan udah berbicara, itu pasti ada jawaban yang pasti. Next, segala beban permasalahan sebenarnya Tuhan telah sediakan jawabannya. Dan jawaban itu hanya ada di mana? Di satu titik, yaitu pada kayu salib. Tempat Yesus menemui kematiannya. Sekali lagi, ini titik. Saya mau mengatakan gini, tema kita hari ini adalah kita belajar tentang penderitaan salib. Dan kita mau belajar tentang salib ini Bapak Ibu. Next, pertukaran yang terjadi di pada kayu salib. Di dalam Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja yaitu Yesus, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib Bapak Ibu, itu menyempurnakan segala sesuatunya. Sekali lagi, Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakan hukum Taurat. Amin. Pertanyaannya gini, kalau kita mau belajar hidup seperti orang Yahudi, melakukan semua hukum Taurat, bisa enggak kira-kira? Bisa kira-kira teman-teman? Kita enggak usah ngomong yang berat. Di situ, berapa ya Bu? Hukum Taurat di Yahudi itu banyak banget ya Bu ya. Ada ini, babnya ini, subnya ini, dan semua orang pasti tidak bisa melakukannya. Tetapi dengan satu hal yang bisa menyempurnakan adalah Tuhan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yuk, saya akan cepat Bapak Ibu. Next. Kita akan belajar aspek pertukaran apa yang terjadi di atas kayu salib. Yang pertama di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Boleh satu orang mungkin yang menemukan, Pak Andri atau siapa? Dibacakan. Kita tolong Pak Andre. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Boleh pakai mic Pak biar enggak kosong di YouTube-nya. Cek. Okay. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, aspek apa yang terjadi di atas kayu salib? Pertukaran apa sih yang terjadi di atas kayu salib? Yang pertama, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Kita belajar dari sisi rohaninya dulu Bapak Ibu. Saya percaya gini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan gak akan bisa menebus dosa kita. Betul Bapak Ibu? Kita misalnya kalau dari perjanjian lama, kalau kita berbuat dosa satu, kita harus mengorbankan binatang. Binatangnya itu harus benar-benar dicari yang tidak bercacat ya Bu ya, kayak yang sempurna gitu loh. Dan kalau boleh dibilang, kalau sekarang kita mengorbankan paling kecil itu merpati ya Bu ya, burung merpati ya.
Kalau makin dosanya makin besar harus kambing, domba, sapi. Harga sapi sekarang berapa? Ada belantik di sini yang tahu harga sapi berapa Pak? Kira-kira 15 juta lebih ya? Oh lebih, kambing aja udah berapa? Coba kalau setiap kita berdosa, kita korbankan kambing. Lama-lama habis ya. Ngutang iya, makin bikin tambah dosa lagi Bapak Ibu. Tetapi yang di sini dikatakan apa? Yesus dihukum supaya kita diampuni. Itu hal yang simpel, dasar yang harus kita percayai. Sekali lagi, ketika kita Yesus mati di atas kayu salib, ini yang pertama. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Terus yang kedua, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Sekali lagi, apapun penyakit kita, kalau kita benar-benar ngikut Tuhan, pasti akan sembuh. Amin. Ayat lain berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekali lagi, kalau kita mau gembira, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, nggak akan bisa Bapak Ibu. Karena sumber kebahagiaan, sumber pengharapan kita hanya pada Yesus. Apakah sumber kebahagiaan kita dari uang kita? No, nggak mungkin. Nggak bisa, uang kita terbatas Bapak Ibu. Kita punya uang berapapun, kita akan susah untuk bahagia. Nggak bisa membeli kebahagiaan. Ada satu teman saya itu waktu dia bikin kafe, dia tanya kepada saya, kayaknya bikin statement apa yang menarik orang gitu ya. Terus saya cuma bilang gini, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Wah kayaknya dia udah, oh iya keren. Tetapi dengan uangmu kamu bisa membeli makanan yang enak biar kamu bahagia. Betul Bapak Ibu? Yang suka kuliner itu hanya terus ditulis di kafenya, terus banyak orang itu yang difoto gitu. Wah kayak ini keren gitu. Itu bagi saya, wah iya. Dulu saya meyakini itu, tapi ketika saya dapat firman ini saya semakin sadar, oh itu salah. Ternyata sumber kebahagiaan kita itu bukan itu. Bukan berarti ketika kita makan yang enak kita akan bahagia, belum tentu. Kadang makan yang enak gitu ya, tapi ujungnya kolesterol gitu ya. Lemak, nggak jelas gitu ya. Jadi bikin sesuatu. Tadi habis pelayanan di panti kita diajak makan di babi apa namanya ya, nggak boleh sebut merek ya. Babi itu pokoknya ada di Sleman itu. Ya namanya lama nggak makan babi ya, rasanya itu wow gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ngajak saya makan babi? jangan, nanti kolesterol ya. Sebulan ini harus di breakdown dulu ya, dihabisin dulu lemak babinya. Sekali lagi, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Itu sisi yang harus kita sadari Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertukaran di atas kayu salib, percayalah umur kita, usia kita nggak akan nyampe segini Bapak Ibu. Fisik kita semakin lemah, betul? Manusia fisik kita akan semakin lemah. Dulu kalau saya ngalamin, ini saya rasakan sekarang ya. Dulu kalau pagi pelayanan di mana, siang di mana, sore di mana itu badan itu masih kuat Bapak Ibu. Ini sekarang saya rasanya udah kayak geliang-geliang gimana gitu. Kalau kena kipas itu kalau nggak pegangan gini biasa terbang saya. Enggak Bapak Ibu, bercanda. Rasanya itu udah fisiknya nurun gitu loh. Mau olahraga seperti apapun rasanya fisiknya udah nurun gitu loh. Tetapi karena saya tahu ini Yesus disakiti supaya kita disembuhkan, saya punya spirit lagi untuk melayani Tuhan. Jadi kuat di sini. Makanya biasanya kan saya di sini. Hari ini kayak di sini aja ya. Harus ada pegangan sesuatu gitu ya. Takutnya nanti tiba-tiba gitu, bahaya. Kalau saya ringan gampang diangkat. Tapi ini berat gitu ya. Sekali lagi, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Itu sisi jasmaninya, rohaninya. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Dua hal ini Bapak Ibu, lengkap. Apa yang Tuhan lakukan itu selalu lengkap. Dan dia selalu memberi contoh teladan buat hidup kita. Saya dulu selalu diajari mentor saya, ada Christ Center namanya. Selalu ada teladan Tuhan dalam hidup kita. Mau apa? Mau bicara tentang mengasihi, Tuhan teladannya. Mau bicara tentang kesabaran, Tuhan teladannya. Mau bicara apa lagi? Tentang ketegasan, Tuhan teladannya. Selalu ada keteladanan dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Dan di atas kayu salib ini dia lengkap Bapak Ibu. Dari sisi rohani Tuhan udah nyelamatin. Dari sisi jasmani Tuhan juga nyelamatin. Amin Bapak Ibu. Terus yang ketiga.
Di 2 Korintus 5 ayat 21, Pak Andri minta tolong. Dua Korintus 5 ayat 21. Dua Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Dia itu, Yesus itu kalau boleh dibilang tadi pagi dibilangkan kalau Barnabas itu topnya penjahat, topnya orang yang paling berdosa. Terus kalau Yesus itu topnya orang yang paling bersih, tidak ada noda sama sekali. Tetapi dia dibikin dosa, menanggung dosa kita. Bahkan ada satu tafsiran gini, sampai Allah memalingkan mukanya tidak mau melihat Yesus karena dia menanggung semua dosa yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita dibenarkan. Sekali lagi, kalau tanpa Tuhan kita nggak akan mampu Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa Bapak Ibu. Mau dosa kita kecil besar, kita nggak akan bisa menghapusnya Bapak Ibu. Hanya karena Tuhan kita dibebaskan. Amin. Dan saya tadi pagi saya juga ngomong gini. Adik-adik di sini ada yang nakal gitu ya. Saya langsung ngomong ada yang nakal gitu. Saya kak. Oh baru kali itu ada yang nakal langsung bangga gitu ya. Coba kalau saya tanya di sini, ada yang nakal? Kok mesti Pipin? Pipin itu anak yang paling baik loh sebenarnya. Oh. Amin. Karena dia udah dibenarkan. Sekali lagi kalau masih menganggap ada yang nakal di sini. Ini ayatnya udah jelas. Yesus dijadikan dosa oleh dosa supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Jadi saya mau katakan tidak ada lagi orang yang berdosa. Tapi hanya orang yang kadang-kadang masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi sekali lagi kalau kita bangkit lagi di dalam Tuhan kita akan kuat. Saya tidak percaya dengan namanya teori sekali selamat tetap selamat. Wow, itu ngeri. Teorinya gini, sekali selamat tetap selamat, mau ngelakukan dosa kayak apapun tetap selamat, itu ngeri banget Bapak Ibu. Kayak keselamatan Tuhan itu kayak kita naik kapal, perahu, kalau kita tetap di dalam perahu, di dalam kebenaran itu kita akan selamat sampai tujuan. Tapi kalau kita loncat keluar dari perahu itu, kita selamat enggak? Kira-kira selamat enggak? Atau kita mau bikin peragaannya, kapan-kapan kita KFC out gitu ya, naik perahu, terus kita loncat gitu ya. Wah, kira-kira yang selamat yang di dalam perahu atau yang loncat Bapak Ibu? Sepandai-pandainya kita berenang Bapak Ibu ya. Waktu terakhir kita KFC Bethesda ya, nah, saya mau pura-pura loncat itu ya. Wah gitu, wah, udah gini. Aku naik perahu sendiri, istriku tidak ikut. Wah enggak, bercanda. Peragaan Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mau mempraktekkan itu. Sekali lagi, kalau ketika kita tetap dalam kebenaran Tuhan, kita akan selamat. Tapi ketika kita melakukan dosa, kita akan tidak selamat Bapak Ibu. Kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan selamat. Jadi sekali lagi, tidak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita tidak Pak Ari kemarin khotbahnya, tidak menyangkal diri, tidak memikul salib Bapak Ibu. Artinya kita tidak mengerjakan keselamatan itu, kita nggak akan selamat Bapak Ibu. Keselamatan dari Tuhan itu sudah diberikan. Bahkan kita sudah dibenarkan. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran itu, kita akan mati Bapak Ibu. Yuk, terakhir. Puji Tuhan. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Pak Andre minta tolong. Puji Tuhan. Kali ini saya cepat sekali rasanya. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin Bapak Ibu. Yang keempat adalah gini. Yesus menjadi kutuk supaya kita menerima berkat. Wah, ini sesuatu yang ngeri Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi berkat atau menjadi kutuk. Tapi di melalui ayat ini kita tahu bahwa Yesus menjadi kutuk supaya kita menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita mau bedah kutuk itu apa aja sih?
Itu banyak banget Bapak Ibu. Yuk next. Oke, next lagi. Supaya kita mendapatkan udah. Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Mau dibaca? Lanjut, jangan dibaca. Ini panjang banget Bapak Ibu. Percaya saya udah ngerangkumnya ya, dirangkum. Kutuk-kutuk yang ada itu adalah penghinaan, kemandulan, sakit, kemiskinan, penindasan, kegagalan, dan murka Allah. Kira-kira dari kutuk-kutuk yang ada ini, pernah gak Bapak Ibu ngalaminya? Kalau mungkin kau lagi ngalamin ini Bapak Ibu, percayalah Tuhan sudah menebus diri kita. Kita yang dikutuk, kita sudah diberkati sama Tuhan. Amin. Kita harus percaya satu hal ini. Sekali lagi, kita harus percaya bahwa kutuk itu sudah diganti berkat sama Tuhan. Nanti baca di rumah Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Coba nanti dirangkum ya, mungkin di KFC atau di mana tugasnya ini ngerangkum gitu ya. Rangkum kutuk-kutuknya ya. 1 2 3 tiba. Tapi semuanya itu nanti dilingkari gini, seret, dicoret, diganti berkat sama Tuhan. Amin. Kuncinya cuma satu, tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita akan terima berkat itu Bapak Ibu. Next. Ternyata masih ada 4 slide lagi. Gak apa-apa, bagus. Next. Dapatkah Anda memastikan bahwa semua dosa Anda telah diampuni melalui korban Yesus itu? Jika tidak, mari kita berdoa seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, aku mengaku. Sekali lagi di situ dikatakan, aku mengaku bahwa aku adalah seorang yang berdosa. Yang pertama kita harus mengaku. Kita harus jujur sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tahu nggak kalau kita berdosa? Tahu. Tapi Tuhan berharap ini, ada pengakuan kita. Kalau kita datang ke dokter Bapak Ibu, misalnya sakit, datang ke dokter, misalnya sakit gigi, datang ke dokter, terus ditanyai, pasti dokternya tanya, apanya yang sakit? Bener apa bener? Gak mungkin dokternya langsung, oh ini obatnya buat kamu, gak ada. Pasti ditanyai, sakit apa? Yang sakit yang bagian mana? Terus dengan santainya kita jawab, lah kan situ dokter, kenapa tanya saya gitu ya? Sembuh gak kira-kira? Gak akan Bapak Ibu. Kita harus ngaku, jujur. Di situ dikatakan kita harus apa? Mengaku. Mengaku, sekali lagi kita harus ngaku. Misalnya yang sakit gigi, iya dok ini saya sakit gigi, ngaku. Maka dokter itu akan memberikan resep yang cocok, diagnosanya pasti cocok. Tapi kalau sekali lagi kalau kita datang ke dokter terus langsung kita tanya, sakitnya apa pak? Loh si itu kan dokter kok tanya saya gitu ya. Si itu udah mau tak bayar kok tanya-tanya saya. Saya suruh mikir, udah sakit suruh mikir, suruh bayar lagi. Waduh dilempar sama dokternya pasti Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita mau sembuh kita harus yang pertama mengaku Bapak Ibu. Mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa dalam ada dosa yang belum kuakui dalam hidup kita, tapi aku percaya bahwa Yesus telah menerima hukuman supaya aku dapat diampuni. Sebab itu sekarang juga aku mohon kepadamu, ampunilah semua dosa-dosaku dalam nama Yesus. Amin. Doa ini simpel Bapak Ibu. Waktu itu saya pernah bawain ini untuk anak-anak SMP Bapak Ibu. Dan waktu itu saya tantang gini, teman-teman mau diampuni? Mau. Yuk kita ngaku sama Tuhan dosa kita apa. Ada yang berani maju ke depan ngaku dosanya apa? Ada satu anak langsung maju ke depan. Kak, aku mau ngaku. Aku mau sering bohongin orang tuaku. Aku suka yang namanya ngerokok, Kak. Aku main game sampai lupa dengan PR-ku. Nggak mungkin kayak gitu? Yang biasa gitu ya. Terus dia ngaku lagi. Saya pernah mencuri, Kak. Mencuri apa saya tanya? Waktu di supermarket, waktu kita bareng teman-teman, saya ngambil, saya masukin celana, gak ada yang tahu. Dia ngaku Bapak Ibu, apa yang dia lakukan, semua dosa-dosa itu. Dan mulai teman-teman yang lain mulai ngaku. Saya ngomong gini, hari ini kita mau ngaku di hadapan Tuhan. Jujur dengan kondisi kita. Sekali lagi, dosa seperti apapun kalau ditutupi akan tercium baru. Akan ketahuan pada waktunya. Jadi kita belajar ngaku sama Tuhan. Sekali lagi, kita ngaku sama Tuhan supaya kita diampuni Bapak Ibu. Yuk berikutnya. Ini rangkumannya Bapak Ibu. Pertukaran yang terjadi di atas kayu salib. Yesus dihukum supaya kita apa Bapak Ibu? Diampuni. Berikutnya, Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Next. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Next.
Yesus dijadikan dosa supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Hal ini yang terjadi di atas kayu salib. Sebenarnya ada 8 Bapak Ibu, tapi seri 1 ini saya ungkapkan 4 dulu ya. Nanti seri berikutnya ada 4 lagi Bapak Ibu. Nanti mungkin di KFC akan saya sampaikan Bapak Ibu lanjutannya ya. Jadi sekali lagi, ketika kita menerima karya penebusan salib Tuhan, percayalah kita yang berdosa sudah dibenarkan. Kita yang sakit kita sudah disembuhkan. Kita yang harusnya dihukum kita sudah diampuni sama Tuhan. Sekali lagi syaratnya cuma satu, hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat satu video gambaran kecil bagaimana ayah di dunia ini bisa melakukan sesuatu untuk menolong anaknya. Dan itu gambaran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ini adalah orang paling jenius di dunia ini, salah satu orang paling jenius, tapi dia mengalami cacat dari lahir. Dan dia pengen yang ikutin namanya lomba triathlon. Triathlon itu lomba lari, berenang, dan bersepeda. Till evening, whose words alone can catch a falling star. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. Yang lain berenang sendiri, dia harus membawa anaknya untuk melewati tahapan yang pertama. Yeah, the very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquer death to bring me victory. Now I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer. He lives to take away
Bapak Ibu. Bapak ini mewujudkan keinginan anaknya untuk mengikuti lomba triathlon. Padahal kita tahu nih anaknya kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Dia cacat dari lahir. Tapi anak ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan pengorbanan bapaknya benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Kalau bapak kita yang di dunia aja bisa melakukan itu, bagaimana bapak kita yang di surga? Lebih dari itu. Kita tahu karya penebusan salib Tuhan. Dan pada waktu lomba ini Bapak Ibu, bapak ini dan anaknya terlambat 12 jam dari peserta terakhir yang masuk garis finish. Tapi penonton tetap stay, tetap tinggal untuk memberi semangat buat mereka. Karena apa Bapak Ibu? Mereka melihat ketulusan dari bapak ini luar biasa. Bapak ini kita lihat bukan orang yang muda, tapi udah lanjut usia. Tapi dia tetap kuat, mau mewujudkan kebahagiaan anaknya. Dia mengorbankan dirinya biar anaknya bahagia. Dia mengorbankan dirinya untuk anaknya memperoleh cita-citanya Bapak Ibu. Dan anaknya ini salah satu orang paling pandai di dunia. Menciptakan banyak teori Bapak Ibu. Banyak ilmu pengetahuan yang dia ciptakan. Ternyata Bapak Ibu, ketika ada orang tua kita yang berkorban untuk kita, kita akan menjadi maksimal. Sekali lagi, Tuhan udah mengorbankan dirinya. Tuhan menjadi kutuk supaya kita diberkati. Tuhan dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk kita renungkan kehidupan kita. Boleh singar maju ke depan. Kita renungkan diri kita malam ini. Mungkin kita ngelihat kasihan ya anaknya. Tapi kita juga harus ngelihat diri kita. Mungkin hari-hari ini kita seperti anak itu Bapak Ibu. Anak yang cacat. Anak yang gak mampu. Mungkin kita lelah. Mungkin kita mengalami beban berat dalam hidup kita. Mungkin kita melakukan banyak dosa dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu menyambut kita. Tangannya terbuka buat kita. Yuk malam ini sebelum kita lebih jauh lagi, yuk tutup matamu, kita mau datang sama Tuhan. Yuk ngaku sama Tuhan. Tuhan, ini kelemahanku Tuhan. Ini dosaku Tuhan. Ini Tuhan, hidupku Tuhan. Yuk ngaku jujur sama Tuhan. Setelah kau ngaku sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu. Yang terakhir, yuk kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Sebab karya penebusan yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan. Dan saya percaya orang tua di tempat ini pasti tahu bagaimana rasanya berkorban untuk anak-anaknya. Dan buat anak-anak, bersyukur kalau kalian punya orang tua Bapak. Orang tua kalian udah berkorban banyak buat kalian. Yuk bersyukur sama Tuhan, ngaku sama Tuhan Bapak Ibu. Yuk jujur terbuka sama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang luar biasa Tuhan. Karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu. Bersyukur sama Tuhan buat pengorbanan yang luar biasa buat kita. Haleluya. Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya hadir Tuhan, tetapi Engkau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat karya penebusan-Mu Tuhan. Buat pertukaran yang Kau lakukan di atas kayu salib Tuhan. Buat kami, agar kami tetap hidup Tuhan. Engkau mati biar kami hidup Tuhan. Engkau dikutuk Tuhan supaya kami diberkati Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan dijadikan dosa Tuhan supaya kami dibenarkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih lagi bersyukur sama Tuhan di tempat ini. Siapapun kita boleh terima karya keselamatan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab karya terbesar dalam hidup kami Tuhan adalah penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Yes, ini pengakuan kami Tuhan.
kasih Tuhan. yang tak ternilai, Ya Tuhan. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Ku kagumi. Sekali lagi kita mau katakan karya terbesar Tuhan. karya terbesar dalam hidupku, Ya Tuhan. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak Ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Oh, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari bangkit berdiri dari tempat dudukmu Bapak Ibu. Kita mau katakan karya terbesar. Amin. Dalam hidupku, Terima kasih Tuhan. pengorbananmu yang selamatkanku. Oh Tuhan, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh, Yesus Engkau ku kagumi. Saya rindu Bapak Ibu sendiri katakan karya terbesar, karya Yes. Kami percaya Tuhan Terima kasih. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidup, Ya Tuhan, hanya pengorbananmu. selamatkanku. Terima kasih Tuhan, harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus Engkau ku kagumi. Lebih lagi katakan Yesus. Terbesar pengorbananmu yang selamatkanku. Oh, yes Tuhan, yang tak haleluya. Dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau oh, ku kagumi. Oh, terima kasih Tuhan.
Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah salah Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami tidak layak dan kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Engkau yang diberkati, mari angkat tanganmu. Arahkan tanganmu kepada Bapak Indra. Mari kita doakan. Kami melepaskan berkat untuk hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai lebih lagi. Pakai lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usahanya. Berikan hikmat terus dalam hidupnya. Biar apa yang dia katakan, biar apa yang firman Tuhan yang boleh disampaikan ke semua orang itu boleh menjadi berkat Tuhan. Kami percaya Kau akan memperbesar kapasitas lebih dan lebih lagi. Kau akan pakai dia kemanapun dia berada untuk kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami selesai sore hari ini, tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak akan pernah hilang dari setiap hidup kami. Mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah ke rumah masing-masing jemaat Tuhan yang terkasih. Terimalah berkat, damai sejahtera, kasih anugerah Tuhan. Kesempurnaan yang dari Tuhan itu boleh mengalir dalam hidupmu. Kau akan menjadi seorang pemenang dan lebih dari pemenang. Apapun yang kau kerjakan semuanya akan berhasil. Apapun yang kau pikirkan semuanya berasal dari hikmat Tuhan. Dan biarpun kemanapun kau bergerak dan kau berjalan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami pulang dengan membawa damai sejahtera, kasih anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Seperti aliran sungai dari Tuhan yang tidak pernah kering. Begitu juga kasih, berkat, dan karunia yang dari Tuhan akan mengalir sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai dalam kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.